Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Afiridinta Delia Trisnanda. Saya mahasiswa dari Universitas Tidar Magelang dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas psikologi pendidikan. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori belajar humanistik. Seperti yang kita tahu, humanistik berarti manusia, seseorang, atau pribadi. Jadi, teori belajar humanistik ini adalah konsep pendidikan atau belajar untuk membentuk manusia yang dicita-citakan, serta tentang proses belajar dalam bentuk yang paling ideal. Jadi, mudahnya saja bisa kita sampaikan bahwa teori belajar humanistik ini disebut dengan belajar yang berinti atau berdasar dari manusia itu sendiri. Jadi, teori belajar humanistik ini lebih bersifat abstrak dan lebih mendekati bidang kajian filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi. Proses belajar ini harus didasari oleh memanusiakan manusia itu sendiri. Jadi, teori belajar humanistik ini lebih berfokus kepada manusia dan mengenai belajar. Menurut Budi Ningsih, salah satu ahli, faktor motivasi atau dorongan dan pengalaman emosional sangat penting dalam peristiwa belajar. Karena bila tidak ada motivasi atau keinginan, maka manusia itu tidak akan bisa mendapatkan pengetahuan yang kita inginkan. Jadi tidak akan ada pengetahuan yang masuk bila kita tidak memiliki motivasi atau dorongan dari diri sendiri untuk mulai belajar. Jadi ada beberapa pandangan dari para ahli mengenai teori belajar humanistik ini. Yang pertama, menurut Carl Rogers yang menyatakan bahwa belajar itu sebaiknya siswa itu dibebaskan atau tidak dipaksa, biarkan saja siswa itu mengalir dalam belajar dan biarkan saja siswa itu memilih apa yang memang ingin dipelajarinya dan biarkan dia bertanggung jawab dengan apa yang dipilihnya tersebut. Jadi si Rogers ini lebih menekankan bahwa belajar itu tidak harus dipaksa. Seorang anak itu untuk belajar tidak harus dipaksa, namun biarkan saja anak itu memiliki kesadaran diri untuk belajar, untuk memilih apa yang memang ingin dipelajarinya. Dan pandangan yang kedua adalah dari Benjamin Bloom dan David Cardwell yang menekankan pada penguasaan siswa sebagai tujuan belajar. Setelah melewati proses belajar, tujuan belajar dirangkum dalam taksonomi Bloom, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor seperti yang kita tahu. Dan juga jadi siswa harus mampu menguasai apa yang dipelajari, tidak harus cepat, namun yang utama adalah anak ini bisa paham sebenarnya itu apa yang memang dia pelajari, jadi dia bisa menguasai materi tersebut. Jadi Benjamin dan David ini lebih menekankan kepada penguasaan. Anak itu belajar itu tidak harus dipercepat atau harus ditekan, namun biarkanlah dia belajar sampai dia bertemu titik di mana dia bisa menguasai, dia bisa paham benar dengan apa yang dipelajarinya tersebut. Yang ketiga adalah pandangan dari Kolb, seorang ahli yang membagi tahapan belajar menjadi 4 tahapan. Yang pertama adalah tahapan pengalaman konkret, selanjutnya tahap pengamatan aktif dan reflektif, yang ketiga adalah tahap konseptualisasi, dan yang selanjutnya adalah tahap eksperimentasi aktif. Jadi memang kita tahu bahwa kita itu belajar itu tidak secara instan, namun harus memenuhi beberapa tahap, melewati beberapa tahap. Yang pertama tentunya kita akan melihat baik secara luas hingga secara detail mengenai sesuatu. Selanjutnya kita akan mulai memikirkan alasan mengapa sesuatu terjadi atau mengapa sesuatu itu bisa ada. Selanjutnya kita akan mulai mengembangkan konsep yang sudah kita miliki.
Dan yang terakhir, puncaknya adalah kita bisa mengaplikasikan konsep yang kita miliki tersebut. Yang selanjutnya adalah pandangan dari Honey dan Mumford yang membuat penggolongan siswa berdasar menjadi 4 tipe. Yang pertama adalah tipe aktivis. Seperti yang kita tahu, pasti ada siswa yang aktif baik di kelas ataupun mengikuti organisasi-organisasi di sekolah. Yang anak tipe aktivis ini suka sekali dengan belajar dengan tipe problem solving, atau jadi bisa guru itu memberikan sebuah masalah lalu mereka akan mulai mencari pemecahan masalahnya itu sendiri. Selanjutnya adalah tipe reflektor. Ini adalah tipe yang sangat berkebalikan dengan tipe aktivis. Jadi reflektor ini menimbang dengan sangat cermat mengenai sesuatu. Jadi anak dengan tipe reflektor ini sangat-sangat teliti untuk mengetahui suatu permasalahan. Selanjutnya adalah tipe teoritis, di mana anak ini sangat-sangat kritis. Dia akan berpikir secara rasional dan subjektif. Jadi bila anak diberi suatu masalah, dia akan sangat-sangat kritis dalam bertanya, dalam mengungkapkan hal yang memang secara subjektif ia miliki. Dia akan terus menggali hingga ia menemukan titik di mana ia bisa menguasai dengan tepat mengenai materi tersebut. Dan tipe terakhir adalah pragmatis, yaitu tipe anak yang praktis. Jadi mereka tidak perlu diberikan banyak penjelasan, banyak teori, tapi mereka dengan teori yang sedikit, dengan teori yang pasti, dengan teori yang sangat-sangat sedikit namun mudah dimengerti, maka mereka itu sudah merasa puas dengan penjelasan dari guru. Dan yang terakhir adalah pandangan dari Habermas yang percaya bahwa belajar ini sangat dipengaruhi oleh interaksi, baik interaksi dengan lingkungan alam, lingkungan sosial, maupun antara manusia dengan manusia itu sendiri. Dan ia membagi belajar menjadi 3 tipe, yaitu belajar teknis, praktis, dan emansipatoris. Jadi Habermas ini lebih menekankan kepada kita itu bisa belajar melewati lingkungan kita, baik lingkungan kita dengan alam seperti tumbuhan atau hewan, lingkungan sosial kita, maupun antara kita dengan manusia lain seperti dari keluarga, teman, tetangga, bapak ibu guru, dan lain sebagainya. Jadi belajar itu bisa kita dapatkan, ilmu itu bisa kita dapatkan dari mana saja, dari lingkungan kita mana saja. Oke, mungkin bisa saya simpulkan bahwa teori belajar humanistik itu memang sangat berpengaruh atau ditekankan oleh manusia itu sendiri. Jadi bagaimana kita mau belajar, bagaimana tipe apakah kita dalam belajar, itu akan sangat mempengaruhi kita untuk mendapatkan pengetahuan itu. Jadi bila kita memiliki dorongan motivasi untuk belajar, maka kita akan mudah untuk belajar dan mudah untuk menguasai pembelajaran tersebut. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.